baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada Mukom untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Mukom. Hari ini apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Oke, baiklah, bagus sekali. Apakah semua sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baiklah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menganalisis pencemaran udara, apa dampaknya dan bagaimana cara menanggulanginya. Sebelum kita mulai, Ibu akan membagikan pretest untuk menguji kemampuan kalian untuk memulai pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan waktu 1 menit untuk menjawabnya. Sudah selesai, Bu. Oke, baiklah, bisa dikumpulkan. Sekarang minggu lalu kita sudah membahas apa itu perubahan lingkungan, faktor-faktor dan apa itu pencemaran lingkungan. Ibu akan bertanya, minggu lalu kita kan membahas faktor-faktornya. Siapa di sini yang masih ingat apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan? Kepada Sahana, Ibu silakan. Baik, faktor perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dan faktor yang disebabkan oleh alam, Bu. Oke, baiklah, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Sahana. Nah, itu tadi dia faktor-faktor perubahan lingkungan. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa itu pencemaran lingkungan? Kepada Misbah, Ibu silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Jadi pencemaran lingkungan itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain di dalam lingkungan. Tekanan lingkungan oleh kegiatan manusia oleh proses lain sehingga kualitas lingkungan itu turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. Oke, baik sekali jawabannya. Beri tepuk tangan kepada Misbah. Materi ini sangat penting ya anak-anak untuk kita pelajari, karena dengan materi pembelajaran ini kita dapat memahami penyebab dan dampaknya pencemaran udara itu dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan ini. Menurut kalian apa yang kita dapat lihat dari gambar ini? Asap, Bu, polusi. Kendaraan. Ya, oke, baik. Bagus sekali jawabannya. Ini merupakan salah satu contoh pencemaran udara. Masalah pencemaran udara ini terjadi terutama di kota-kota besar. Nah, kendaraan-kendaraan itu adalah salah satu penyebab utama pencemaran udara di daerah perkotaan. Gas buang yang dihasilkan dari mesin kendaraan mengandung berbagai polutan seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan partikel-partikel berbahaya. Emisi ini terutama terjadi akibat pembakaran bahan bakar fosil di mesin kendaraan. Nanti kita akan membahas lebih lanjut permasalahan tersebut, apa dampaknya dan cara menanggulanginya di RKPD yang akan Ibu berikan nanti. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu membagikan 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu ada Fiona, Sahana, dan Misbah. Kelompok 2 Mukom, Anissa, Mutia, dan Mita. Kelompok 4 itu Bara, Fika, Citra, dan Tasya. Ibu bagikan bahan ajar terlebih dahulu. Nah, setelah bahan ajar, Ibu membagikan RKPD yang akan kalian kerjakan ya. Ya, Bu.
bisa dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Ibu, Ya ini nih asap-asap ini mengandung substansi bahaya. Bu, Ibu, ini gambar. oh ini. Bu. Ya, Oke, ya. terima kasih. Oh ya, ini gas dia. Gas karbon dioksida. Kelompok 1 selesai, Bu. Oke, sudah selesai semua. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Ibu minta perwakilan dari satu kelompok untuk menjawab permasalahan yang pertama. Kepada kelompok 1, Ibu persilakan lagi. Oke, jadi teman-teman dari hasil diskusi kami menemukan bahwa pencemaran udara Oke, lanjut. Nilai fokus. Oke teman-teman, dari hasil diskusi kami yang telah kami kerjakan ya Bu, bahwa pencemaran udara akibat asap kendaraan dapat menyebabkan berbagai dampak yang merugikan bagi lingkungan dan kesehatan. Nah, partikel-partikel yang terkandung dalam asap itu dapat mencemari tanah, air, bahkan manusia itu bisa batuk Bu karena asap. Kemudian dapat mengganggu ekosistem alami, kemudian dapat mengganggu semuanya Bu. Kemudian pencemaran udara dari asap kendaraan juga memiliki dampak kesehatan serius karena kita bisa sakit Bu karena asap. Ya, baiklah, bagus sekali jawaban kelompok 1. Beri tepuk tangan kelompok 1. Nah, itu tadi dia jawaban dari kelompok 1. Kelompok lain ada yang ingin menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang kedua? Kelompok 3, Ibu persilakan. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana upaya yang kalian lakukan untuk mengurangi pencemaran udara? Pencemaran udara oleh asap kendaraan memiliki dampak yang serius pada lingkungan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimana upaya yang kalian lakukan untuk mengurangi pencemaran udara? Beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kendaraan seperti membangun jalur sepeda yang aman dan trotoar yang ramah pejalan kaki dapat mendorong orang untuk menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan dan mendorong penggunaan kendaraan listrik atau kendaraan bertenaga alternatif lainnya dapat mengurangi emisi gas buangan yang berbahaya. Baik sekali jawabannya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, itu dia tadi jawaban dari permasalahan yang kalian jawab. Ibu akan memberikan penjelasan sedikit untuk menambahkan pencemaran udara. Pencemaran udara ini, penyebab dan dampak pencemaran udara yang paling utama selalu terkait dengan manusia. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Manusia pula yang merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara tersebut. Pencemaran udara ini merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Nah, udara ini kan merupakan sumber daya yang penting bagi setiap makhluk hidup. Meningkatnya aktivitas manusia di berbagai bidang mulai dari aktivitas industri, pertanian, pertambangan, peternakan, dan perikanan maupun transportasi akan mempengaruhi kualitas udara sehingga menyebabkan pencemaran udara. Nah, kendaraan bermotor ini kan seringkali mengeluarkan
asap-asap yang mengandung berbagai macam gas yang berbahaya. Nah, gas-gas ini seperti antara lain itu karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, sulfur oksida, dan lainnya. Gas-gas tersebut dapat masuk melalui pernapasan kita dan mengganggu kesehatan makhluk hidup. Nah, selain itu, ekosistem juga mendapat dampak yang lebih parah dari tingginya polusi udara. Dampak yang cukup parah di lingkungan ini seperti hujan asam yang disebabkan tingginya sulfur dioksida dan nitrogen oksida di udara. Lalu hujan asam ini bisa merusak dan mematikan tumbuhan karena terjadi perubahan komposisi mineral tanah serta menurunkan kualitas air. Selanjutnya itu ada juga pemanasan global. Pemanasan global ini disebabkan oleh tingginya emisi karbon di atmosfer. Karbon dioksida ini merupakan salah satu gas rumah kaca yang akan menahan panas matahari untuk dipantulkan keluar dari atmosfer bumi. Nah, itu tadi pencemaran udara dan dampaknya bagi lingkungan maupun kesehatan kita. Lalu ada beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran udara ini. Kita bisa menanggulangi pencemaran udara ini. Kita dapat menggunakan transportasi umum untuk mengurangi memakai kendaraan-kendaraan yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Lalu mendorong penggunaan sepeda atau kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas buang. Melakukan pemeliharaan rutin pada kendaraan kita seperti perawatan mesin dan mengganti filter udara secara teratur untuk memastikan kendaraan beroperasi secara efisien dan mengurangi emisi yang tidak perlu, dan juga dapat menanam lebih banyak pohon-pohon di pinggir-pinggir jalan untuk membantu menyaring polutan udara serta menyediakan oksigen yang lebih bersih. Mungkin itu saja yang bisa Ibu tambahkan. Bagi kelompok lain yang mungkin jawabannya salah atau kurang tepat bisa diperbaiki nanti ya. Ya, Ibu. Nah, setelah hasil diskusi sudah kita selesaikan, Ibu meminta satu orang untuk menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Boleh angkat tangannya. Kepada Citra, Ibu persilakan. Pencemaran udara oleh asap kendaraan memiliki dampak yang serius pada lingkungan dan kesehatan manusia. Asap kendaraan mengandung berbagai zat beracun yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan bahkan kanker. Untuk menanggulangi masalah ini diperlukan langkah-langkah seperti menggunakan kendaraan ramah lingkungan, meningkatkan transportasi publik, memperkenalkan bahan bakar yang lebih bersih, dan menerapkan kebijakan pembatasan emisi. Ya, baiklah, terima kasih kepada Citra. Beri tepuk tangan kepada Citra. Nah, sudah selesai hasil diskusi kita hari ini. Meminta perwakilan satu orang untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita mulai dari tadi. Kepada Fiona, Ibu persilahkan. Oke, dari yang sudah saya pelajari tadi, Bu, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan, yaitu perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh kerusakan pada lingkungan dan pada pencemaran udara. Nah, pencemaran lingkungan adalah masuknya zat-zat yang berbahaya atau tidak diinginkan ke dalam lingkungan, baik itu udara, air, ataupun tanah, yang menyebabkan gangguan kerusakan pada ekosistem dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, asap kendaraan itu juga dapat menyebabkan berbagai perubahan lingkungan yang merugikan. Salah satunya dampak utamanya peningkatan polusi udara yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan merusak kualitas udara yang kita hirup setiap hari, dan pencemaran udara oleh asap kendaraan juga dapat mencemari tanah dan air. Baiklah, bagus sekali jawaban Fiona tadi. Beri tepuk tangan kepada Fiona. Ibu akan memberikan post test untuk menguji kalian pada pembelajaran hari ini.
dijawab, Ibu beri waktu 1 menit saja. Sudah selesai, Bu. Sudah bisa dikumpulkan. Oke, baiklah, terima kasih semuanya. Nah, sudah selesai. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Nah, semuanya sudah paham kan yang kita pelajari hari ini? Paham, Bu. Oke, baiklah. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang ekosistem. Jadi dipelajarin ya. Iya, Bu. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu.